Santapan Harian Rabu 19 April 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ratapan pasalnya yang keempat. Namun kita akan membacanya pada ayat yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-17. Sebelumnya, mari kita berdoa. Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, mampukanlah kami untuk memahami dan melakukan firman-Mu di dalam keseharian hidup kami, di dalam Kristus yang memampukan kami. Amin. Ratapan 4 ayat 11-17. Tuhan melepaskan segenap amarahnya, mencurahkan murkanya yang menyala-nyala, dan menyalakan api di Sion, yang memakan dasar-dasarnya. Tidak percaya raja-raja di bumi, pun seluruh penduduk dunia, bahwa lawan dan seteru dapat masuk ke dalam gapura-gapura Yerusalem. Hal itu terjadi oleh sebab dosa nabi-nabinya, dan kedurjanaan imam-imamnya, yang di tengah-tengahnya mencurahkan darah orang yang tidak bersalah. Mereka terhuyung-huyung seperti orang buta di jalan-jalan, cemar oleh darah, sehingga orang tak dapat menyentuh pakaian mereka. Singkir, najis, kata orang kepada mereka. Singkir, singkir, jangan sentuh. Lalu mereka lari dan mengembara. Maka berkatalah bangsa-bangsa, mereka tak boleh tinggal lebih lama di sini. Tuhan sendiri mencerai-beraikan mereka. Tak mau lagi ia memandang mereka. Para imam tidak mereka hormati, dan orang-orang tua tidak mereka kasihani. Selalu mata kami merindukan pertolongan, tetapi sia-sia. Dari menara penjagaan kami menanti-nantikan suatu bangsa yang tak dapat menolong. Sahabat Santapan Harian, sekuat apa kota Yerusalem? Seperti kota-kota lainnya pada zaman itu, Yerusalem dilindungi dengan tembok kota dan menara pengintaian. Ditambah lagi, Yerusalem merupakan ibu kota kerajaan. Perlindungan yang dibangun pasti tidak dapat diremehkan. Terlebih lagi di dalam kota itu terdapat bait suci yang menjadi representasi kehadiran Tuhan. Tak heran, orang-orang Yehuda berpikiran bahwa Yerusalem tidak akan bisa dikalahkan oleh bangsa-bangsa lain. Nyatanya, yang terjadi adalah sebaliknya. Kondisi nyaman dan aman berubah menjadi kehinaan dan kelaparan hebat. Bahkan, orang mati dianggap lebih beruntung daripada orang hidup. Semua itu terjadi karena dosa umat. Para nabi dan para imam yang semestinya melayani Tuhan dalam kekudusan telah tercemar akibat dosa ketidakadilan, sehingga mereka dinajiskan. Tembok kota dan menara pengintaian pun tidak dapat meluputkan mereka dari kekalahan dan kesengsaraan. Sungguh tak terbayangkan. Hidup orang-orang Yehuda penuh dengan kesombongan. Sebagai umat pilihan Tuhan, mereka yakin bahwa bagaimanapun juga keadaan mereka, Tuhan tidak akan membiarkan mereka celaka. Pikir mereka, status mereka memberikan kekebalan terhadap penderitaan. Akibatnya mereka lalai untuk setia kepada perintah Tuhan. Kiranya kita belajar dari sejarah bangsa Yehuda.
sebagai orang Kristen, kita bisa membanggakan diri kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Pikir kita, tak perlu lagi kita repot-repot menjaga kekudusan hidup dan berbuat baik karena keselamatan sudah diberikan oleh Tuhan. Itu salah. Memang keselamatan telah dianugerahkan, tetapi jangan sampai kita lalai untuk memelihara dan menghidupi keselamatan itu. Hendaknya segenap hidup kita dipenuhi kekudusan, keadilan, dan kebaikan sebagai wujud syukur kita atas keselamatan dari Tuhan. Juga sebagai bukti kesetiaan kita kepada Tuhan, jauhkanlah kiranya sikap congkak bongak dari diri kita. Mari kita berdoa. Kami merindukan sedikit kelembutan-Mu ya Kristus. Merendahkan diri di saat kami menampilkan diri, menemukan kemuliaan dan kekuatan dalam rahmat-Mu, dan tahu bahwa dalam kelemahan kami, anugerah-Mu sempurna. Di dalam nama-Mu Yesus, hancurlah kecongkakan kami. Amin.